Pernah nggak sih ngerasa kejebak? Entah itu kejebak sama algoritma media sosial, kejebak sama perpecahan politik yang makin runcing, atau jangan-jangan kejebak sama krisis iklim yang kayaknya nggak ada solusinya. Nah, gimana kalau ternyata jawaban untuk semua itu datang dari seorang pemikir radikal abad ke-17? Yuk kita bedah bareng Revolusi Spinoza. Oke, kita mulai dari sini deh. Waktu kita lagi scrolling tanpa henti, pernah kepikiran nggak pilihan yang kita buat itu benar-benar pilihan kita sendiri? Atau jangan-jangan ada sebuah sistem, sebuah algoritma tak kasat mata yang sebenarnya lagi ngebentuk dan ngendaliin apa yang kita inginkan? Terus coba lihat deh politik kita sekarang. Gimana caranya kita bisa bangun lagi rasa kebersamaan kalau kita makin terbelah dalam kubu-kubu yang saling benci? Rasanya tiap kubu tuh udah kayak hidup di planet yang beda kan? Dan ini nih yang mungkin paling genting. Gimana kita mau nyelesain krisis ekologi global kalau cara pandang kita masih sama? Manusia itu terpisah dari alam, dan alam itu cuma sesuatu di luar sana yang bisa kita pakai sesuka hati. Kalau dipikir-pikir, semua masalah tadi itu akarnya sama. Kita terbiasa memisahkan pikiran dari tubuh, manusia dari alam, individu dari masyarakat. Kerangka pikir ini udah nggak relevan lagi. Intinya, kita butuh sebuah cara pandang yang sama sekali baru. Nah, disinilah pemberontak kita muncul. Kenalan yuk sama Baruch Spinoza, seorang pengasah lensa dari abad ke-17 yang ide-idenya dianggap sangat amat berbahaya. Sampai-sampai komunitasnya sendiri pun mengucilkannya habis-habisan. Jadi, hidup Spinoza itu, wah benar-benar penuh drama. Seperti yang bisa kita lihat di sini, dia dikucilkan dengan kutukan yang mengerikan sama komunitasnya sendiri karena pemikirannya dianggap sesat. Pengasingan total ini justru maksa dia buat nyari kebenaran dari nol. Dan kerjaannya sebagai pengasah lensa, ini pas banget jadi metafora buat filosofinya. Dia seolah menciptakan lensa baru, biar kita bisa melihat realitas dengan lebih jernih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling gila menurut saya. Dari keterasingannya, Spinoza membangun sebuah sistem filsafat utuh yang cuma berdiri di atas satu ide. Satu ide yang benar-benar ngeguncang seluruh fondasi pemikiran barat waktu itu. Dia mulai dari satu kata kunci, substansi. Gampangnya gini, anggap aja substansi ini adalah realitas paling fundamental, pondasi dari segala pondasi. Sesuatu yang ada ya karena dirinya sendiri, dan nggak butuh hal lain buat ngejelasinnya. Dialah sumber dari segalanya. Nah, dari definisi yang kelihatannya simpel itu, Spinoza narik satu kesimpulan yang radikal banget. Kalau substansi ini emang nggak bergantung pada apapun, maka secara logika, hanya mungkin ada satu substansi yang mencakup semuanya. Dan disinilah letak revolusinya. Spinoza ngeruntuhin tembok antara Tuhan dan alam. Buat dia, Tuhan itu bukan sosok pencipta yang ada di luar alam semesta. Tuhan adalah alam semesta itu sendiri. Artinya, semua yang ada, batu, pohon, pikiran di kepala kita, itu semua cuma mode atau ekspresi dari satu realitas tunggal yang sama. Oke, kalau gitu, kalau semuanya itu satu sistem yang udah pasti dan saling terhubung, terus apa kabar kebebasan kita? Apa artinya bahagia di dunia yang kayak gini? Menurut Spinoza, semua yang ada di alam semesta ini punya semacam dorongan dasar buat terus eksis dan mempertahankan dirinya. Dia nyebut ini conatus. Nah, buat kita manusia, conatus ini adalah hasrat buat terus berkembang, buat jadi lebih berdaya, dan buat ningkatin kemampuan kita bertindak di dunia. Nah, dari ide conatus tadi, dia nyederhanain semua emosi kita jadi cuma dua kutub utama. Sukacita, yaitu perasaan pas kekuatan kita lagi meningkat, dan dukacita, yaitu perasaan pas kekuatan kita lagi menurun. Jadi, etika Spinoza itu simpel banget kan? Baik itu ya semua yang nambahin sukacita kita, buruk itu semua yang bawa dukacita. Terus, gimana caranya kita bisa bebas? Buat Spinoza, kebebasan sejati itu bukan berarti bisa melakukan apa aja sesuka hati, bukan. Kebebasan itu adalah soal memahami rantai sebab akibat yang membentuk diri kita. Ini kayak perjalanan naik level gitu. Dari level 1, imajinasi, di mana kita cuma jadi boneka yang ditarik-tarik pengaruh luar, naik ke nalar dan intuisi, di mana kita akhirnya ngerti gambaran besarnya dan bisa bertindak dari pemahaman itu. Jadi poin kuncinya tuh persis seperti yang dia tulis di sini, gak ada yang namanya kehendak bebas yang muncul dari ruang hampa. Kebebasan sejati itu adalah saat tindakan kita lahir dari pemahaman jernih tentang siapa kita dan dunia di sekitar kita, bukan sekedar dari reaksi buta terhadap keadaan.
Oke, dari urusan pribadi, sekarang kita tarik lebih luas lagi. Gimana semua ide soal kekuatan dan pemahaman ini nyambung ke politik? Nah, ini jadi teori politik yang luar biasa radikal dan jujur aja relevan banget buat zaman sekarang. Spinoza itu realistis banget. Dia mulai politik bukan dari omongan moral baik atau buruk, tapi dari fakta yang ya agak keras. Di kondisi alamiah, hak yang kamu punya itu cuma sejauh kekuatan, potensia yang kamu miliki buat bertindak. Logikanya jadi gini, negara itu ada karena kita semua setuju buat gabungin kekuatan kita biar lebih aman dan untung. Jadi, negara yang baik itu bukan yang paling suci, tapi yang paling efektif bikin warganya makin berdaya secara kolektif. Negara yang malah nekan warganya pakai rasa takut, itu sebenarnya negara yang lemah, yang lagi gali kuburnya sendiri. Dan puncaknya, ini argumen dia yang paling legendaris. Menekan kebebasan berpikir itu bukan cuma jahat, tapi juga tindakan bunuh diri buat negara. Kenapa? Karena negara yang pinter itu butuh otak warganya buat maju, bukan malah membungkamnya. Negara butuh ide-ide baru buat bertahan. Simpel kan? Oke, mungkin Anda mikir, ini kan filsafat abad ke-17, apa relevansinya buat kita sekarang? Nah, ternyata sistem pemikiran Spinoza ini bisa jadi semacam toolkit atau perangkat yang super berguna buat ngadepin masalah-masalah terbesar kita di abad ke-21. Coba deh kita pikirin. Idenya ngasih kita cara buat ngelihat AI bukan sebagai pikiran versus mesin, tapi sebagai dua sisi dari koin yang sama. Terus, dia ngasih kita dasar etika lingkungan yang benar-benar radikal. Nyakitin alam, itu ya sama aja kayak nyakitin diri sendiri. Dia juga ngasih kita peta buat ngerti gimana emosi-emosi kayak kemarahan dan ketakutan bisa nular di masyarakat. Dan yang terakhir, alat buat mengkritik sistem digital yang menyedot kekuatan kita. Jadi pada akhirnya, Spinoza itu nggak nawarin kita pelarian. Nggak ada surga, nggak ada dunia lain. Dia justru maksa kita buat nemuin semua jawaban, makna, etika, dan kebebasan di sini, di dunia ini. Di dalam jaring-jaring realitas yang saling terhubung, yang kita semua adalah bagian tak terpisahkannya. Spinoza itu nggak ngasih kita ketenangan yang pasif, tapi semacam sukacita yang aktif, yang lahir dari keberanian buat memahami. Jadi pertanyaan yang dia tinggalin buat kita itu bukan gimana caranya kita bisa kabur dari dunia ini, melainkan gimana kita bisa benar-benar bebas di dalam dunia ini. Nah, rantai sebab akibat apa dalam hidup Anda yang mau Anda coba pahami hari ini?